Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan belajar tentang tanda milik Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, itu perikop yang kita baca. Mari kita belajar dari perikop ini. Saat itu Petrus dan Yohanes hendak sembahyang di bait Allah pukul 3 petang, ya. Rupanya zaman itu ada waktu sembahyang, bro. Seperti zaman sekarang gereja-gereja mengadakan doa pagi, begitulah. Cuma jamnya beda, ya. Kalau zaman Petrus jam 3 petang, kalau zaman sekarang doa pagi itu ya sekitar jam 5 begitu, ya. Nah, kita tahu cerita di atas. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ada pengemis lumpuh yang sejak lahirnya, ya, dikatakan sejak lahir lumpuh, duduk di pintu gerbang bait Allah meminta sedekah. Pengemis itu berharap akan diberi uang oleh Petrus dan Yohanes, namun ternyata malah didoakan, ya. Dan mukjizat terjadi. Pengemis yang lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan, lalu memuji Allah dan melompat-lompat luar biasa sukacita. Hari itu pengemis yang lama nggak bisa jalan atau dari lahir nggak bisa jalan itu luar biasa, ya, bersukacitanya karena ia mendapat berkat yang sangat besar, melebihi uang recehan yang dia harap. Dan orang-orang menjadi takjub melihat kejadian itu, bro. Oke. Di sini kita belajar bahwa setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Petrus punya kuasa Allah yang dahsyat, bro. Lalu John ini bilang, "Oh iya ya, sebelumnya Petrus gak ditulis bisa buat mujizat. Namun setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ia berdoa untuk pengemis yang lumpuh itu bisa berjalan." Luar biasa ya Pak hal ini, ya, karena ia punya kuasa Allah, ya Pak. Iya, saya katakan bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan sudah menulis, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Lalu John berkata, "Oh iya, berarti sangat penting punya Roh Kudus itu, ya Pak." Ya betul, bro. Tanpa Roh Kudus maka kita tidak punya kuasa, sehingga kita tidak dapat mengalahkan musuh kita, yaitu iblis atau setan, ya, tidak dapat buat mujizat, bahkan bisa tersesat. Lalu John berkata, "Oh gitu ya, tanpa Roh Kudus berarti semua pelayanan yang kita lakukan percuma dong, Pak." Ya betul, bro, ya, pelayanan jadi rutinitas, kering, membosankan, ya. Khotbah pun kalau tanpa Roh Kudus maka nggak bisa membuat hati orang jadi sadar, ya, atau bertobat. Meskipun khotbahnya bagus sekali, ya, tapi bila ada kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus seperti Petrus ketika berkhotbah, langsung 3.000 orang bertobat, loh.
Nah, Brother John bilang, oh betul. Jadi memiliki Roh Kudus itu adalah suatu keharusan bagi orang percaya ya Pak. Betul bro. Sebab tanpa Roh Kudus berarti ia bukan milik Kristus. Camkan ini ya. Sebab tanpa Roh Kudus berarti ia bukan milik Kristus. Ada di mana itu? Ada di Roma 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tuh ya, jadi camkan ini baik-baik, jangan dilupakan. Lalu Pak Brother John bilang, oh iya, kalau bukan milik Kristus berarti milik iblis dong Pak. Ya betul bro, kan Roh Kudus itu adalah tanda atau meterai ketika orang bertobat percaya Yesus, itu tanda milik Kristus ya kan. Ada di mana itu? Ada di Efesus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, John ini bilang, oh iya ya, kalau milik iblis meterainya 666 ya Pak. Orang ribut dengan tanda 666, padahal yang harus diributkan itu adakah Roh Kudus di hatimu. Nah itu bukan ributin tanda 666, tapi yang sekarang ini kan yang diributkan tanda 666. Nah padahal seharusnya yang perlu diributkan adalah adakah Roh Kudus di hatimu. Nah itu. Lalu Brother John bilang, oh iya ya, orang ditipu si pilot ya Pak, agar konsentrasi atau perhatiannya bukan pada Roh Kudus yang harus dimiliki setiap orang, tapi malah pada tanda 666 itu ya Pak. Ya betul sekali. Padahal bila orang tidak memiliki Roh Kudus itu kan firman Allah sangat jelas berkata itu di atas tadi, ia bukan milik Kristus. Nah otomatis kalau bukan milik Kristus ya berarti milik siapa? Ya milik iblis toh, meskipun nggak ada tanda 666 di tubuhnya. Lalu John bilang, oh iya ya, wah kalau gitu saya harus cek diri nih, adakah Roh Kudus di hatiku. Ya betul bro, harus cek diri. Kalau belum punya Roh Kudus, maka saat ini juga jangan ditunda-tunda ya, bro harus memilikinya. Karena Roh Kudus itu meterai ya, tanda milik Kristus. Lalu John bilang, oh iya Pak, banyak orang belum sadar hal ini loh Pak, berarti harus segera diberitahu nih, jangan sampai terlambat mati tanpa Roh Kudus. Wah ngeri ya. Ya betul, mulailah dari bro sendirilah ya, dari bro sendiri bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus, baru bro menjadi saksi kepada orang lain, family, teman, siapapun lah, agar mereka harus memiliki Roh Kudus. Brother John bilang, oke siap Pak, sekarang juga saya mau bertobat dan percaya Tuhan Yesus atau firman Allah, agar saya dapat meterai Roh Kudus dalam hati saya. Saya mau beritahu kepada orang-orang lain juga itu, kasihan mereka kalau mati tanpa Roh Kudus, berarti kemana itu ya. Wah ngeri. Terima kasih ya Pak untuk pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bro, Tuhan Yesus memberkati. Amin.